Kali ini kita akan mengurai sebuah kontroversi yang lagi panas-panasnya nih. Sebuah kisah tentang dua provinsi bertetangga, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dengan dua kebijakan yang wah beda banget. Dan dampaknya ini terasa langsung ke kantong dan kehidupan warganya sehari-hari. Semuanya meledak gara-gara seruan viral ini. Ini bukan cuma tulisan, tapi teriakan kemarahan publik yang menentang kebijakan baru pemerintah. Warga benar-benar geram dan media sosial jadi saksinya. Ini udah bukan keluhan biasa, tapi sebuah gerakan perlawanan. Oke, biar kita semua paham betul duduk perkaranya, kita akan bedah cerita ini jadi 6 bagian utama. Kita mulai dari beda kebijakannya, gaya pemimpinnya, sampai nanti kita lihat. Sebenarnya, siapa sih pemimpin idaman rakyat? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa bisa beda banget? Ternyata, ini semua soal perbedaan filosofi pemerintahan yang fundamental antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini inti dari semua perdebatan yang ada. Nah, ini dia nih yang menarik. Di satu sisi, ada Jawa Tengah dengan pendekatan pendapatan dulu. Gampangnya, kumpulin duit pajak dulu, baru nanti layanannya diperbaiki. Di sisi lain, ada Jawa Barat dengan filosofi pelayanan dulu. Mereka percaya kalau jalannya mulus, layanannya bagus, warga juga bakal ikhlas bayar pajak. Dua ideologi yang benar-benar bertolak belakang, kan? Yuk kita lanjut. Dari filosofi yang beda tadi, lahirlah kebijakan pajak kendaraan yang kontras banget. Nah, disinilah warga mulai benar-benar ngerasain dampaknya langsung di kantong mereka. Biang kerok kontroversi di Jawa Tengah itu namanya pajak obsen. Ini apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh pajak di atas pajak. Jadi, selain bayar pajak kendaraan bermotor atau PKB yang biasa, warga dikenai pungutan tambahan lagi. Terus, dampaknya seberapa besar? Nah, ini yang bikin kaget. Beberapa sumber bilang, pajak obsen ini bisa bikin total pajak kendaraan naik sampai 66%. Coba bayangin deh, harga motor atau mobil kita kan tiap tahun turun. Tapi ini pajaknya malah melonjak gila-gilaan. Jelas aja publik marah. Biar aturan ini jalan, Bapenda Jawa Tengah nggak main-main. Mereka bikin program penagihan yang super agresif. Mulai dari diingatin lewat program Sengkuyung, terus kalau bandel dikirimin peringatan via WhatsApp, dan puncaknya, petugasnya bakal datang langsung ke rumah warga yang nunggak pajak, door to door. Masalahnya nggak cuma soal kebijakan, tapi juga soal, sebut aja adu gaya para pemimpinnya. Drama ini makin memanaskan situasi. Ini bukan lagi soal angka, tapi soal bagaimana seorang pemimpin bersikap di depan publiknya. Nah, ini dia, pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, yang langsung viral. Publik ngelihat ini sebagai sindiran pedas buat pemimpin lain yang sering turun ke lapangan dan mendokumentasikannya di media sosial. Banget yang langsung nebak ini nyindir Kang Deddy Mulyadi, alias KDM dari Jawa Barat. Publik itu cerdas, mereka langsung membandingkan, di saat satu pemimpin sibuk menyindir, pemimpin lain di provinsi sebelah justru kelihatan lagi di lapangan, ngobrol sama pekerja, mastiin jalanan dan jembatan beneran dibangun. Kontrasnya tajam banget. Oke, kita udah ngomongin kebijakan dan sindiran. Tapi ujung-ujungnya, apa sih hasil nyatanya di lapangan? Yuk kita lihat kondisi jalannya, karena inilah rapor yang paling jujur yang dirasain warga setiap hari. Laporan dari Jawa Barat adem banget. Banyak postingan di media sosial yang nunjukin jalanan mereka mulus, rapi, bahkan ada taman-tamannya. Katanya sih hampir 99% jalan di sana kondisinya baik. Nah, ini bukti nyata filosofi pelayanan dulu. Uang pajak warga beneran balik jadi infrastruktur. Sekarang kita lihat pemandangan sebaliknya di Jawa Tengah. Kontras banget. Warga di sana justru sering posting video jalanan yang rusak parah, penuh lobang. Bahkan, ada cerita viral seorang konten kreator yang ngaku diancam oknum gara-gara video jalan rusaknya viral. Warga pun bertanya-tanya, pajak kami naik, kok jalannya malah begini? Dan dalam setiap cerita, selalu ada ujian yang sesungguhnya. Untuk seorang pemimpin, ujian itu seringkali datang dalam bentuk bencana. Disinilah, semua kata-kata Gubernur Lutfi yang dulu akhirnya kembali menghantuinya. Sindirannya jadi bumerang yang telak. Coba kita lihat kronologinya. Pertama, sang gubernur nyindir pemimpin yang suka bikin konten. Nggak lama kemudian, bencana besar banjir dan longsor melanda wilayahnya. Di saat warganya butuh pertolongan, sang gubernur justru dilaporkan lagi di luar negeri. Akibatnya, publik marah dan menjulukinya pahlawan kesiangan.
Gubernur Lutfi sih coba membela diri dengan bilang kalau aparatnya sudah di lapangan. Secara sistem mungkin benar, tapi di tengah situasi panik, warga itu butuh melihat pemimpinnya. Mereka butuh sosok yang hadir secara fisik, bukan cuma mendengar laporan bahwa birokrasi berjalan. Pernyataan ini jelas gak cukup buat meredam amarah publik. Rentetan kejadian ini akhirnya memicu diskusi besar di tengah masyarakat. Orang-orang jadi mikir ulang, sebenarnya pemimpin yang kita butuhkan dan kita hargai itu yang seperti apa sih? Yang jabatannya tinggi atau yang kerjanya nyata? Dan jawabannya ternyata unik. Di tengah perdebatan soal gubernur, muncul satu nama yang justru bukan pejabat tinggi. Namanya Kades Hoho. Seorang kepala desa yang gayanya nyentrik, tapi dianggap sangat efektif oleh warganya. Fenomena yang menarik banget kan? Kenapa Kades Hoho? Karena di mata publik, dia itu simbol pemimpin idaman. Dia dianggap lebih membumi, lebih dekat dengan rakyatnya, dan gak feodal. Banyak banget komentar yang bilang, wah, mending Kades Hoho aja yang jadi gubernur. Ini pesan yang sangat kuat dari akar rumput. Kisah dua provinsi ini akhirnya menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Apa sih yang lebih dihargai warga? Pemerintah yang fokus ngejar setoran pendapatan atau pemerintah yang fokus ngasih layanan nyata? Sepertinya jawabannya sudah jelas. Bukti kerja di lapangan dan pemimpin yang hadir di saat sulit itu jauh lebih berharga. Nah, sekarang giliran Anda. Gimana pendapat teman-teman tentang situasi ini? Coba deh tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Dan jangan lupa klik tombol suka, bagikan video ini, dan ikuti kami biar nggak ketinggalan ulasan-ulasan seru berikutnya.